Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Seko Penjanti dan rekan saya Kurnia Rauda Terjana akan membawakan materi tentang Good Corporate Governance. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholders lainnya, dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Yang kedua yaitu ada tujuan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar atau market confidence dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Tujuan Good Corporate Governance ada 5, yaitu yang pertama, mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Yang ketiga, mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Yang terakhir, meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Willy Seko Pujianti. Saya akan menjelaskan tentang prinsip Good Corporate Governance. Menurut Emerson Johnny 2695, prinsip utama Good Corporate Governance atau GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu 1. Keterbukaan atau transparansi. Dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas atau accountability. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independensi atau independence. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.
serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan. Dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dalam penerapan GCG, dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menjalankan usahanya dengan sehat, efisien, dan transparan. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, maka harus melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha melalui penyampaian pendapat secara objektif. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.